Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa pada sesi tanya jawab agama bersama guru kita semua, yaitu Al Mukarram dan Guru Haji Abdul Wahid MSI. Jadi di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah kami kumpulkan via WhatsApp. Yang pertama ini kami pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, makruh tidak hukumnya berwudu di keran yang airnya masih panas atau hangat disebabkan karena pada siang harinya tempat penampungan atau tandonya terkena sinar matahari. Baik. Jadi kata makruh itu ada persyaratan untuk yang air musyammas, air yang terjemur pada sinar matahari. Yang pertama, negerinya negeri panas. Yang kedua, tempat air itu atau tandon lah atau apalah bejana, itu biasanya dari logam yang bisa bereaksi dengan panas. Nah, yang itu yang di dalam penjelasan para ulama, air musyammas yang dimakruhkan. Tetap kalau dipakai itu wuduknya jadi sah, cuman makruh. Jadi bukan berarti makruh itu wuduk tidak sah. Tapi wuduk tetap sah, hanya makruh. Begitu juga untuk mandi dan sebagainya. Karena dikhawatirkan akan adanya reaksi pada logam, itu bisa menimbulkan kanker kulit. Nah, adapun kalau misalnya di negeri kita, negeri yang tidak terlalu panas, kemudian ada air terjemur, kemudian karena memang tandonnya kena sinar matahari, lalu dia merasa agak hangat gitu ya. Selama itu tidak menimbulkan gangguan, maka air tidak makruh kalau sekedar hangat. Tapi kalau panasnya memang tinggi gitu, terganggu kita untuk berwuduk dengannya, tetap makruh. Walaupun negeri kita tidak panas, tetapi tingkat panasnya itu mengganggu. Jadi bukan hanya panas, air yang terlalu dingin pun menjadi makruh. Karena setiap yang mengganggu kesempurnaan daripada satu ibadah itu bisa dikategorikan menjadi sesuatu yang makruh di dalam syariat. Nah, ini pertanyaan kedua tentang pernikahan. Bagaimana pernikahan yang tidak direstui oleh seorang ibu? Apakah pernikahan itu dilanjutkan atau bagaimana? Dan ketika itu termasuk dan kita itu termasuk anak durhaka atau tidak ketika pernikahan itu dilaksanakan tanpa restu seorang ibu? Baik, pernikahan itu adalah ibadah. Kalau pernikahan itu sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam syariat, maka pernikahan itu sebenarnya mesti dilaksanakan. Pernikahan itu dihalalkan, bahkan bisa menjadi wajib ketika kita takut sipah, perzinahan. Jadi seandainya takut seorang akan terjerumus kepada perzinahan kalau dia tidak menikah dengan pasangannya itu, yang tentu sudah sesuai dengan syariat, sama-sama agama Islam, sudah memenuhi persyaratan tujuan pernikahan, maka wajib dia menikah. Nah, adapun jika seandainya dalam posisi ini dia sebenarnya sudah wajib menikah, tidak direstui oleh orang tuanya, tidak ada masalah. Apakah perempuan ini menjadi tidak ada restunya orang tua itu menjadi anak durhaka? Di sini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan orang tua itu wajib selama itu bukan kepada kemaksiatan, bukan kepada kesyirikan. Tapi jika itu akan menimbulkan kemaksiatan, sementara Allah menyuruh orang ini mengambil jalan halal dan menghindar dari jalan haram, maka izin daripada makhluk ini dikalahkan oleh izin daripada Khalik. Jadi dia tidak termasuk ketika memang seperti itu. Tapi kalau ada pilihan,
dia perempuan ini bisa menahan diri daripada hal yang haram, artinya seandainya dia ikuti ibunya yang tidak merestuinya, maka dia tidak akan ada masalah pelanggaran. Wajib dia ikuti ibunya. Ya. Jadi di sini perlu kita perhatikan mana sebatas mana sesuatu yang memang di dalam hukum kita sebagai ibadah itu, apakah hukumnya menjadi wajib, apakah sunnah, apakah mubah. Karena memang dalam menikah itu bisa jadi wajib, seperti tadi yang di awal. Bisa jadi sunnah, kalau memang lebih baik menikah dan meningkatkan ibadahnya yang lain. Bisa jadi sekedar makruh. Jadi makruh, kalau memang ada lemah. Tujuannya lemah, kemungkinannya nanti dia tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, bukan tidak ada, tapi tidak cukup. Khawatir nanti akan terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Jadi makruh. Bahkan bisa menjadi haram karena ingin menyakiti orang. Nah, begitu. Jadi dalam masalah ini perlu kita lihat restu orang tua itu adalah sesuatu yang lain dibandingkan dengan hukum daripada menikah itu. Jadi ketika dia sama-sama wajibnya, lihat sisi mudarat dan manfaatnya. Nah, jika itu akan memudaratkan, artinya jika dia ikuti orang tuanya, mungkin dia tidak akan mengambil jalan halal, mungkin akan jalan haram gitu di luar nikah. Maka tidak perlu kita khawatir untuk dikatakan anak durhaka, kalau memang pernikahan itu menjadi sesuatu yang menyelamatkan agamanya. Dan ini bisa menjadi hukum wajib pada anak itu. Yang kedua, ada kalanya orang tua dari bapak yang tidak merestui, tidak mau menikahkan anaknya. Selama itu pernikahan sesuai dengan syariat, bahkan orang tuanya ini yang nanti bisa dikatakan sebagai orang adol, wali yang adol, pindah kewaliannya kepada hakim. Jadi tidak ada masalah seandainya orang tuanya, bapaknya tidak mau menikahkannya karena tidak merestuinya, hukum sudah memindahkan perwaliannya kepada hakimnya. Hukum Islam ini akan memindahkannya kepada wali hakim. Dan bapaknya dikatakan adol, enggan melaksanakan kewajibannya sebagai wali. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, bahwa pernikahan itu semata-mata ibadah, dan kalau memang itu sudah pada posisi wajib menikahnya, posisi takut akan terjadi perzinahan, maka lepas daripada restu atau tidak restu, tapi harus menyelamatkan pada kewajiban ini. Begitu. Pertanyaan ketiga, misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka berdua ini bukan mahram, sholat dalam satu ruangan, tapi tidak berjamaah dan tidak ada pembatas di antara keduanya. Bagaimana hukumnya? Kalau kita bertanya hanya sekedar dua orang yang sholat, mungkin karena khusyuknya mereka tidak ingat siapa temannya. Yang perempuan khusyuk, yang laki-laki khusyuk, dan mereka tidak berjamaah, tidak ada masalah. Tapi kalau memang ini menimbulkan fitnah, masalah. Apalagi hanya berdua. Nah, jadi kalau hanya berdua di dalam kamar itu, pertama, kalau memang dua-duanya ini orang yang soleh dan solehah, yang sama-sama tingkat khusyuknya itu luar biasa, tidak ada masalah. Sekali lagi, tapi kalau itu fitnah, perempuan itu sholatnya di dalam mihrab di rumahnya itu lebih baik daripada kamarnya. Di dalam kamarnya lebih baik daripada ruang tamunya. Di ruang tamunya lebih baik dari di luar rumahnya. Semakin dalam perempuan itu sholat, semakin tersembunyi, semakin baik. Tapi ini kan kadang-kadang situasinya. Mungkin di kampus mungkin, ya, di musola kampus mungkin, atau di tempat yang memang bukan di rumah. Lalu di sana ada tempat sholat. Seorang perempuan sholat, seorang laki-laki sholat. Kemudian mereka tidak saling menimbulkan fitnah. Tidak ada masalah. Keadaan di Mekah bercampur antara laki dan perempuan. Masjidil Haram sulit untuk dipisahkan
di mana posisi perempuan, apalagi dalam keadaan tawaf, kemudian sedang tawaf, ada iqamat atau ada azan, dihentikan di masing-masing tempatnya. Nah, itu situasi, kondisi yang menyebabkannya seperti itu. Tapi sekali lagi, secara persyaratan daripada sholat, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, ya sah. Lain lagi kalau kita masalah diterima atau tidak. Orang dia sholat sendiri saja, dia khusyuk sendiri, misalnya, pertanyaan tentang diterima atau tidak, wallahu a'lam. Kita belum bisa menjamin itu. Nah, masalah sah atau tidak sahnya sholat yang tadi, sah. Selama dia terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan yang kedua adalah, pada dasarnya perempuan itu semakin dalam, semakin rahasia tepatnya sholat, semakin baik. Itu adalah karena fitnah pada perempuan semakin keluar, semakin besar. Begitu. Pertanyaan yang keempat ini, bagaimana hukumnya seandainya ada perempuan yang sedang haid berziarah kubur? Soalnya dia pernah dengar ada yang mengatakan, teman ini, bahwa perempuan haid nggak boleh berziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kubur-kubur umum itu justru tanahnya najis. Bukan tempat suci. Tidak ada larangan buat perempuan masuk ke kuburan. Yang dilarang perempuan masuk ke kuburan adalah perempuan-perempuan yang mungkin akan menimbulkan niyahah. Meratap-ratap, itu jadi haram. Nah, ziarah kubur tidak sama dengan masuk masjid. Di dalam masalah perempuan haid. Tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, yang bersih masuk di kuburan, begitu, akan berpengaruh juga kepada orang-orang yang ada dalam kuburan. Bahkan sebagian riwayat menerangkan tentang orang yang bersandal, ya, akan terdengar itu seperti menyakitkan bagi orang yang di dalam kuburan. Ya, walaupun ini menjadi perkhilafan, sehingga ada yang mengatakan tidak boleh pakai sandal ke kuburan. Bagaimana kalau orang itu orang kotor? Pada dasarnya tidak ada nas yang menerangkan secara tegas tentang dilarangnya orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas untuk ziarah ke kuburan, kecuali dilarangnya ke masjid atau tempat sholat. Nah, begitu. Jadi sebaiknya dari sisi adab berziarah itu, kan kalau kita mau berziarah ke kuburan, kita mau mendoakan orang, kita mau mengingat kematian. Nah, dari sisi kalau mau mendoakan, mestinya bersih, suci. Begitu. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana hukumnya kita berwudu menggunakan air yang berbau kaporit? Apakah itu tidak dinamakan air yang berubah sifatnya? Ya, jadi air yang diubah sifatnya oleh benda suci, airnya masih suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ya, ada kecuali pada air-air yang mujawarah dengan benda-benda seperti lumut, enggak ada masalah. Tetap tidak mencabut kesuciannya dan bisa mensucikan. Air garam di laut, walaupun dia terasa garam, tapi memang aslinya di sana, tidak bisa dipisah, maka tidak ada masalah, walaupun berubah banyak. Kaporit itu bukan sesuatu yang mesti ada di air. Jadi air itu tidak memerlukan kaporit. Tidak memerlukan gula, tidak memerlukan pewarna air itu. Nah, kalau itu yang mencampurinya, kesuciannya masih, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, sekarang kaporit gunanya adalah untuk pembersih misalnya. Pembersih air atau pembunuh kuman mungkin. Ya, supaya dia air itu layak dikonsumsi misalnya. Nah, kalau sekarang air-air yang kita butuhkan semuanya la yustagna, artinya dia tetap butuh kepada itu. Seperti halnya air laut mesti bergaram begitu. Nah, sekarang air-air kita ini harus berkaporit. Tapi belum kayaknya kita semua air kita harus berkaporit.
Sehingga masih tunggu dulu. Ketika dia masih berbau kaporit, tidak sah. Karena memang kaporit itu tidak selamanya ada di dalam air. Dan itu sengaja ditaruhkan. Yang kedua, kalau hilang ya perubahan, kembali dia kepada asli air itu, kemutlakan, maka air itu kita anggap mutlak. Maka sebaiknya pada air-air yang berkaporit itu tunggu. Ya misalnya isi malam hari, besok sudah tidak berbau lagi, baru pakai. Itu solusi untuk air-air berkaporit. Supaya jangan sampai sekarang kita mungkin mengatakan, oh ini kaporit harus, sekarang ini sudah tidak bisa dipisahkan. Apa ya? Semua air mutlak itu harus begitu. Karena air mutlak itu pada dasarnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Itu air mutlak. Jadi kalau dia berasa, sudah hilang kemutlakannya. Kecuali yang memang dari aslinya sana. Nah, begitu. Tidak berwarna. Kalau dia berwarna, nah itu sudah hilang kemutlakannya. Kecuali yang mujawarah dengan lumut tadi. Nah, tidak bisa dipisahkan dengan yang itu. Begitu. Nah, baiklah teman-teman semua. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah berikan, alhamdulillah sudah dijawab sama guru kita. Mudah-mudahan jawabannya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu sesi tanya jawab agama kita bersama Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Wahid MSI. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan jika seandainya ada nanti teman-teman yang bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.